kami kaji dulu ya. Itu harus hati-hati sekali ya. Oke, makasih. Wasda sistem merit dari Bapak dan Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2. Saat ini rekomendasinya sudah selesai 85%, insya Allah di minggu pertama Desember sudah selesai semua. Kemudian dalam rangka pengembangan karir ASN, BKN mengembangkan 8 kebijakan baru yang isinya adalah lebih melindungi, memudahkan dan membahagiakan para ASN. Semangatnya 3M, melindungi, memudahkan dan membahagiakan. Pertama, periode kenaikan pangkat yang tadi. Kemudian 5,2 juta ASN untuk penyelenggaraan layanan jasa. Ya, nanti kita akan lihat juga dan kita akan tanyakan kepada Kementerian Keuangan apakah itu sudah menjadi masukan dari MUI, dan nanti ada jadi pertimbangannya. Kita juga akan tanya seperti apa Menteri Keuangan menyikapi fatwa tersebut. Cukup ya? Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Hal ini sudah berkali-kali terjadi, karenanya ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T. Terima kasih. Kami sangat prihatin dan turut berbelasungkawa. Tentu saja ini sudah merupakan darurat, yang situasi darurat yang memang harus ditanggapi secara seksama, karena hal-hal seperti ini memang bukan hanya merupakan tanggung jawab dari keluarga atau sekolah, juga merupakan tanggung jawab dari negara. Karenanya kami meminta kepada seluruh stakeholder yang terkait untuk bisa menindaklanjuti hal ini secara serius. Dan di DPR kami akan meminta komisi terkait untuk memanggil dan menindaklanjuti hal ini secara serius untuk bisa melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan mengevaluasi jangan sampai hal ini kemudian terulang lagi, dan bisa dilakukan tindak lanjut ataupun langkah-langkah yang lebih efektif ke depannya. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru, yaitu rumah yang dihuni dan sembako tidak layak dikenakan pajak berulang. Sementara itu pemerintahan, dan kita simak informasinya pemirsa. Masalah sulitnya memiliki rumah terus menjadi sorotan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia pun buka suara. Sejumlah fatwa disusun untuk memastikan terwujudnya pajak berkeadilan di Indonesia. Fatwa ini dibahas dalam Munas ke-11 Majelis Ulama Indonesia. Salah satu fatwa yang diputuskan adalah bumi dan bangunan yang dihuni tak layak kena pajak berulang. Tak hanya itu, bahan kebutuhan pokok seperti sembako juga tak boleh kena pajak. Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya sembako, itu juga tidak boleh dibebani pajak. Kemudian bumi dan bangunan yang dihuni dalam pengertian dia non-komersial tidak boleh dikenakan pajak berulang, karena pada hakikatnya dia tidak berkembang. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo sebenarnya telah membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Izin persetujuan bangunan yang sebelumnya dikenal dengan IMB juga digratiskan bagi warga tak mampu.
jalankan kebijakan yang pro rakyat, yaitu membuat MBR, rakyat yang MBR itu masyarakat berpenghasilan rendah, itu supaya BPHTB, biaya perolehan tanah bangunannya yang tadinya bayar jadi gratis, kemudian juga PBG-nya, persetujuan bangunan gedung, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis, itu berjalan dan dimonitor, dibantu oleh Bapak Mendagri. Pemerintah juga memiliki program rumah subsidi yang bisa dinikmati warga berpenghasilan UMR. Harganya pun dibuat terjangkau. Namun MUI tetap meminta pemerintah untuk mengevaluasi aturan pajak bumi bangunan, pertambahan nilai hingga pajak penghasilan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Ketua MUI Bidang Fatwa, ada Profesor Asrorun Niam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mana kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Asrorun, ini melihat ada fatwa baru MUI bahwa untuk rumah yang dihuni tidak diharuskan dikenakan pajak berulang. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud pajak berulang ini seperti apa? Ya, terima kasih ya. Sebelum berbincang soal mana yang layak dan mana yang tidak layak untuk dikenai pungutan pajak, fatwa ini dibahas dan juga ditetapkan sebagai salah satu respon keagamaan atas fenomena mutaakhir yang terjadi di tengah masyarakat. Khususnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu di beberapa daerah, ada kebijakan menaikkan beberapa jenis pungutan pajak. Salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan, seperti kasus di Kabupaten Pati yang kemudian mengundang respon masyarakat yang begitu masif, di mana ada kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan yang sangat tinggi sehingga memberatkan masyarakat. Nah, atas dasar itu kemudian MUI melakukan pembahasan terkait dengan bagaimana kedudukan pajak yang dikelola oleh negara sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana pajak dikelola secara berkeadilan, diambil dari orang yang memang memiliki kelaikan untuk dipungut dan didistribusikan untuk kepentingan pengelolaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil pembahasan, yang pertama prinsipnya hubungan antara negara dan juga rakyat harus dibangun atas dasar kesadaran dan juga tanggung jawab bersama untuk mewujudkan pengelolaan negara yang baik guna kesejahteraan masyarakat. Nah, sumbernya diperoleh dari mana untuk kepentingan pengelolaan negara? Sumber yang pertama adalah dari kekayaan negara. Kekayaan negara yang ada baik di bumi maupun di bawah bumi itu didayagunakan untuk kepentingan pengelolaan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal kekayaan negara tidak mencukupi, maka negara boleh mengambil pajak atas dasar hubungan timbal balik tadi, tetapi dengan syarat-syarat.